mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan sudah mencoba mempraktikkan di kelasnya. Jadi kita akan mendengar apa sih pembelajaran berdiferensiasi serta bagaimana pelaksanaannya dalam kelas gitu ya. Bapak dan Ibu semuanya, mari kita dengar dari Mrs. Yanti, kepadanya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada hari ini saya insya Allah akan berbagi. Kebetulan kemarin beberapa hari yang lalu ikut workshop tentang seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi pada kesempatan ini mau berbagi ya apa yang pernah dipelajari, kemudian yang pernah dilakukan di kelas. Sebelum mulai kita sedikit ice breaking ya biar bersemangat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Ya, sudah siap semua ya? Siap. Ya, hari ini kita mulai dengan jadi kemarin ikut pelatihan di salah satu pelatihannya online tentang merancang pembelajaran berdiferensiasi. Ini pengajarnya bisa diikuti IG-nya. Nah, pertama dari gambar ini. Kira-kira kalau lihat gambar ini, kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan? Apa yang Anda pikirkan tentang gambar ini? Kecepatan, adu cepat, Ada lagi? banyak jalan menuju Banyak jalan menuju Roma. Ya, di sini setiap jalan seseorang itu beda-beda, tapi tujuannya sama. Di sini berarti ada kan finishnya tujuannya sama ya, tapi jalannya berbeda-beda. Ada yang di tengah ini jalannya halus, mulus gitu ya. Terus kalau yang di sebelah kanan dia berlumpur, terus banyak rintangan. Yang satu lagi berbatu gitu. Jadi tadi betul dalam kalau dikaitkan dengan kondisi anak seperti apa? Karena berbeda-beda gaya belajarnya. Setiap anak berbeda-beda, walaupun semuanya pasti kita sebagai guru kan inginnya anak-anak ada tujuan yang ingin dicapai ya. Nah, mungkin dalam mencapai tujuan itu tiap anak itu pasti berbeda. Nah, ini pernah nggak ibu-ibu alami? Miss dan kita semua ada murid yang nggak mengerjakan, enggak, terus saya marah. Yang sama dan waktu yang sudah ditentukan. Jadi itu kenapa jadi penting adanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi nanti kita lihat seperti apa sih yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi itu. Ada salah satu praktik yang dilakukan di kelas saya karena di kelas itu hampir 60% anak-anaknya itu dalam gaya belajarnya itu kinestetik. Mereka itu senang gerak. Jadi kalau dalam jangka waktu 10 menit aja udah sudah kurang kondusif. Jadi akhirnya dalam pembelajaran saya melakukan beberapa diferensiasi dalam lebih ke konten dan lebih ke caranya sih, cara belajarnya. Karena mereka lebih banyak yang kinestetik, kemudian melakukan ini pembelajaran bahasa Indonesia. Kita lihat videonya dulu ya. Jadi mencari tentang arti kata sifat. Berikut adalah salah satu video contoh pembelajaran yang pernah dilakukan di kelas. Pada video ini saya lebih melakukan diferensiasi di proses pengajaran, di mana anak kelas 5 ini hampir 60%, 70% itu
cara belajar mereka lebih banyak kinestetik. Oleh karena itu dalam pembelajaran kali ini, pembelajaran bahasa Indonesia tentang kata sifat dilakukan dengan permainan mencari harta karun, di mana anak-anak mencari 5 amplop yang berbeda yang berisi berbagai macam kata sifat yang nantinya dicari artinya. Setelah mereka menemukan amplop tersebut, dicari artinya di dalam kamus, kemudian ditulis di lembar kerja yang sudah disediakan. Demikian tadi beberapa contoh yang pernah dilakukan di kelas. Semoga bisa menggambarkan seperti apa pembelajaran berdiferensiasi. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Karena itu jangan berhenti belajar di sini, terus mencari lagi dan terus juga berbagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Miss Sisi yang sudah menyampaikan apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi serta memberikan contohnya apa yang sudah dilakukan di kelasnya. Semoga menjadi gambaran untuk kita semua. Jadi kalau anak itu gaya belajarnya berbeda-beda, dan kalau bisa kita memenuhi gaya belajar anak-anak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih sebelumnya untuk Miss Sisi. Salah satu pencerahan lagi ya dalam metode mengajar siswa, karena kan dalam kurikulum Merdeka guru dituntut untuk selalu berinovasi terhadap metode belajar. Yang saya ingin tanyakan, pastikan setiap metode yang dipilih guru itu ada kekurangan dan kelebihan. Saya mau tanya sejauh ini kekurangannya apa sih, Miss? Kemudian tips dari Miss Sisi bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu seperti apa langkah-langkahnya? Ya. Terima kasih Miss Retno untuk pertanyaannya. Kalau tentang kekurangan tadi ya, kekurangan dan kelebihan dan apa tipsnya dalam pelaksanaan di kelas. Sebenarnya di kurikulum Merdeka ini pembelajaran yang berdiferensiasi sebenarnya menjadi solusi untuk, karena kan tadi kemampuan anak berbeda. Jadi kita jadi memang dalam sehari-harinya pasti ada hambatan ya. Ketika kita menggunakan metode ini ternyata masih ada anak yang tidak terini, ternyata dia masih kurang. Jadi memang sangat penting melakukan dulu assessment awalnya, melakukan assessment awal ketika misalkan materi ini dia sudah sampai mana kemampuannya. Kemudian di kelas pun pasti selalu ada sehari-hari pasti kita itu kenapa tadi ya akhirnya perlu refleksi lagi setiap hari atau enggak seminggu sekali, tapi biasanya sih setelah mengajar kita bisa melakukan refleksi, ini apakah sudah tepat atau belum, anak ini ternyata kemampuannya baru bisa perkalian, baru bisa sampai 3 ternyata, berarti refleksi lagi apa yang harus dilakukan lagi untuk pelajaran selanjutnya gitu. Jadi memang akhirnya sangat penting selalu melakukan evaluasi dan refleksi lagi, sehingga pembelajaran yang sudah kita rencanakan bisa tindak lanjut selanjutnya seperti apa kayak gitu. Semoga bisa. Oke, saya mungkin hanya menambahkan saja ya.
Kalau saya lihat tadi dari video yang ditayangkan, tidak terlihat pengelompokan soal yang tadi dibilang mudah, soal yang susah, secara tipe anak yang berbeda-beda untuk berdiferensiasi gitu. Tadi kan saya lihat dia hanya mencari soal yang disebar, jadi tidak ada pengelompokan. Mungkin bisa dijelaskan, Miss? Mungkin untuk pertanyaannya, jadi memang tadi yang video ditampilkan itu pembelajaran yang dilakukan berdiferensiasinya sebenarnya lebih ke proses. Jadi proses si anak dalam belajar itu. Jadi kan tadi ada anak yang karena banyak yang kinestetik gitu. Jadi akhirnya pembelajarannya itu dengan games mencari harta karun. Nah itu sebenarnya sudah dikelompokkan di kelas itu, dikelompokkan belajar, ada kelompok belajar. Nah kelompok belajar itu beda-beda kemampuannya, ada yang udah bagus, ada yang masih kurang. Jadi dalam satu kelompok itu berbeda. Jadi yang udah bagus itu bisa membantu temannya yang kurang. Jadi memang kalau yang di tadi video lebih ke cara sih prosesnya. Memang ada juga kalau yang konten berarti itu ya. Dalam konten biasanya di pelajaran matematika. Nah di pelajaran matematika kan ada anak yang kemampuannya ini. Nah, itu biasanya soalnya saya terapkan soalnya berbeda-beda. Kita akhiri sesi diseminasi kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.